my soul. Motherfucking design all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang akan memaparkan teori masa dewasa awal atau dini dari umur 18 sampai 40 tahun, penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Penyesuaian diri wanita yang sudah menikah maupun yang masih perawan yang bekerja di luar rumah itu menyesuaikan bakat dan minatnya, karena nampaknya masalah ini menjadi serius bagi wanita dibandingkan dengan pria, sebab wanita yang menjadi karyawan mengusulkan pada pemerintah federal untuk mengurangi diskriminasi perlakuan antara pria dan wanita dalam pekerjaan, agar mereka dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih baik. Dari beberapa wanita yang bekerja berusaha menghindari rasa frustasi, bosan, kaku, dan situasi pekerjaan yang tidak menyenangkan demi menolong suami mereka untuk mencapai sukses yang mungkin bisa dicapai, tetapi mereka sadar akan hambatan yang ada, sehingga kecil kemungkinannya untuk dapat memperoleh sukses yang dicita-citakan. Ada beberapa faktor penting dalam penyesuaian wanita terhadap pekerjaannya. Pertama, bila wanita tidak mampu lagi untuk memperoleh pekerjaan yang cocok yang pernah diperoleh serta impian dirinya, maka mereka mengalami frustasi. Kedua, apabila wanita merasa bahwa mereka melakukan pekerjaan yang tidak berkembang atau fasih, khususnya bila mereka mendekati usia madya, mereka sering merasa menjadi bos betina yang lajang, yang selalu melampiaskan kesalahannya kepada bawahannya, seperti yang disalir oleh Katia. Ketiga, apabila wanita telah membentuk aspirasi kerja yang sesuai, mereka cenderung menjadi frustasi bila mereka menemukan bahwa kemampuan dan penelitian mereka membenarkan aspirasi yang lebih tinggi. Keempat, apabila peran kepemimpinan wanita ditolak, khusus di tempat kerja, sekolah, dan kantor, mereka tidak hanya frustasi tetapi juga akan marah bila peran tersebut diambil oleh pria. Sebagaimana Galland dan French menunjukkan bahwa ternyata ada penyimpangan yang menentang peran wanita dalam manajemen. Tantangan tidak hanya pada waktu wanita meniti karirnya, tetapi pada waktu mereka telah menunjukkan catatan prestasi yang superior. Penyesuaian pada pria. Penyesuaian pria terhadap pekerjaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jika pekerjaannya memungkinkan pria untuk berperan dan merasa puas dalam peran tersebut, maka penyesuaian akan berjalan lancar. Kedua, kepuasan muncul ketika pria merasa pekerjaannya memanfaatkan kemampuan dan pendidikan mereka. Ketiga, penyesuaian juga tergantung pada cara pria berhubungan dengan wewenang, terutama dalam lingkungan pendidikan. Terakhir, penyesuaian dapat dipengaruhi oleh tingkat gaji yang diterima. Nah, selanjutnya ada penyesuaian diri terhadap perkawinan. Penyesuaian diri dalam perkawinan adalah proses adaptasi antara suami dan istri yang menuntut kesediaan diri untuk mengakomodasikan berbagai kebutuhan, keinginan, dan harapan pasangan. Selanjutnya ada penyesuaian diri terhadap masa keorangtuaan. Masa orang tua adalah periode di mana seseorang mengalami perubahan dalam dirinya dan tanggung jawabnya dari tanggung jawab pribadi ke tanggung jawab kedewasaan. Ini sering dianggap sebagai krisis karena melibatkan perubahan besar dalam perilaku, nilai-nilai, dan peran seseorang. Saat pertama kali menjadi orang tua, banyak pasangan merasa tidak yakin dalam peran orang tua karena masih dipengaruhi oleh konsep romantis tentang orang tua. Adapun perubahan yang diperlukan dalam hubungan suami istri untuk menjadi orang tua yang sesungguhnya, seperti perubahan peran seorang istri yang sebelumnya mungkin memiliki pendidikan dan pengalaman yang baik. Di sisi lain, sebagian besar pria tidak mengalami perubahan peran yang drastis saat menjadi orang tua. Adapun beberapa faktor penting yang dipengaruhi penyesuaian diri terhadap masa orang tua. Yang pertama itu ada sikap terhadap kehamilan. Sikap wanita terhadap masa orang tua dipengaruhi oleh kondisi fisik dan emosional selama kehamilan.
Selanjutnya ada sikap terhadap masa orang tua. Orang dewasa akan lebih baik menyesuaikan diri dengan masa orang tua jika mereka menginginkan anak karena melihatnya sebagai unsur esensial untuk perkawinan yang bahagia. Selanjutnya ada usia orang tua. Orang tua muda cenderung kurang bertanggung jawab terhadap masa orang tua dan kurang mengizinkan orang lain mencampuri masalah, kesenangan, dan sikap mereka terhadap objek lain di luar keluarga. Selanjutnya itu ada jenis kelamin anak. Sebagian orang senang jika jenis kelamin anaknya tersebut sesuai yang mereka inginkan. Yang selanjutnya ada jumlah anak. Penyesuaian diri dengan masa orang tua akan lebih baik jika seseorang memiliki jumlah anak sesuai yang diinginkan dan dianggap ideal. Selanjutnya ada harapan orang tua. Konsep anak yang diimpikan oleh orang tua akan mempengaruhi penyesuaian diri terhadap masa keorangtuaan. Selanjutnya ada perasaan keseimbangan tugas orang tua. Konflik dan metode pelatihan anak dapat mempengaruhi penyesuaian diri dengan masa orang tua. Yang selanjutnya itu sikap terhadap perubahan peran. Masa orang tua memerlukan peran yang lebih berorientasi pada keluarga daripada pada pasangan. Yang terakhir itu watak anak. Anak-anak yang mudah diatur dan penuh kasih sayang membuat orang tua merasa dihargai atas usaha mereka korbankan bagi anak-anaknya. Oke, selanjutnya yaitu penyesuaian diri terhadap kesendirian. Jadi, penyesuaian diri terhadap kesendirian adalah proses adaptasi individu dalam menghadapi keadaan di mana ia merasa sendirian atau kesepian. Nah, terdapat beberapa aspek penyesuaian diri dalam kesendirian nih, antara lain yang pertama itu ada menerima keadaan kesendirian dan mengatasi rasa kesepian. Yang kedua, membangun hubungan sosial dengan orang lain. Ketiga, menjaga kesehatan mental dan fisik. Keempat, mengembangkan hobi dan minat baru. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan antara waktu sendiri dan waktu bersama orang lain. Nah, saat menghadapi kesepian, individu atau seseorang juga dapat mencari dukungan dari keluarga, teman, atau ahli kesehatan mental jika itu diperlukan. Selanjutnya yaitu penyesuaian karir. Jadi, penyesuaian karir merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memenuhi persyaratan pekerjaan. Nah, terdapat juga nih beberapa hal yang dapat membantu individu beradaptasi dengan karir. Yang pertama itu ada memilih karir. Jadi, memilih karir yang tepat dapat membantu individu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kedua, adaptasi diri. Adaptasi diri adalah kemampuan individu untuk mengatasi tuntutan stres dan memiliki kapasitas yang wajar untuk mengatasi frustasi. Yang ketiga, yaitu dukungan sosial. Jadi dukungan sosial dari keluarga, teman, atau kolega juga dapat membantu individu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengatasi kesulitan yang muncul. Yang keempat yaitu layanan karir. Layanan karir seperti layanan konseling kelompok dapat membantu individu meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam pilihan karir mereka. Nah, yang terakhir itu motivasi. Jadi motivasi yang kuat dapat membantu individu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mencapai tujuan karir yang diinginkan. Nah, terus juga ya di dalam melakukan adaptasi karir, individu juga sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi diri nih, seperti ciri-ciri adaptasi diri, terus juga bentuk-bentuk adaptasi diri, aspek-aspek adaptasi diri, adaptasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi.